Kalau untuk mau melihat proses yang terjadi di pintu mata, ya, itu bukan cuma sekadar melihat begini. Tetap kita itu tutup mata loh. Ya. Pertama tuh tutup mata. Loh, tutup mata kok bisa melihat gitu ya. Juga di dalam Abhidhamma dijelaskan, syarat untuk terjadinya kesadaran mata, ya, itu ya pertama harus ada objek. Pertama objek. Yang kedua adalah sensitivitas mata. Ya. Bukan mata daging. Ya, tapi kalau mata daging, ada orang punya mata tapi buta. Nggak bisa lihat. Ya, artinya nggak ada sensitivitas mata. Itu penting. Nah, jadi sensitivitas mata itu menangkap objek. Objeknya apa? Bukan suara, bukan bau, bukan rasa. Karena mata hanya bisa menangkap warna. Ya. Warna atau objek tampak. Nah, jadi udah ada dua syarat. Pertama, matanya harus sensitif. Yang kedua, ada warna, ada objek. Yang ketiga, nanti ada kontak, ya. Jadi kadang-kadang mata buka, di depan juga ada warna, tapi bengong. Nah, ya. Jadi harus ada kontak. Tapi kontak itu kenapa kok bisa terjadi kontak? Karena ada perhatian. Nah, ya harus diperhatiin. Oh, baru ngeh gitu ya, ada objek di situ. Ya harus ada perhatian. Tapi katanya kalau ndak ada cahaya, jadi mata juga nggak bisa ngelihat. Nah, jadi salah satu faktornya jadi ada cahaya. Nah, cahaya ini bisa cahaya dari luar, bisa cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan. Tapi waktu kita meditasi, bukan kita buka mata, gitu, bukan ya. Kita tutup mata. Tapi kok kita bisa melihat? Nah, itu cahaya kebijaksanaan jadi penting di sini. Nah, sekarang untuk proses melihat aja, tadi syaratnya ada 5 udah. Nah, sekarang waktu dilatih lalu gimana? Yang pertama kan kita harus kontakin dulu. Kontakin antara sensitivitas mata sama si objeknya, warna. Terus baru muncul kesadaran mata. Nah, jadi pertama kita harus melihat sensitivitas mata. Yang kedua ngelihat warna. Baru nanti muncul kesadaran mata. Nah, sekarang yang terjadi di mata juga berarti sensitivitas mata juga kita harus bisa lihat. Terus waktu dia kontak dengan warna juga udah harus lihat. Nah, tapi problemnya sekarang, kalau orang yang punya jhana aja belum latih rupa, dia nggak bisa ngelihat sensitivitas mata. Lihat mata nggak ada apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah latih 4 unsur, ya, terus dari 4 unsur sudah pecah jadi rupa kalapa. Nah, waktu itu baru kita belajar kan untuk lihat total berapa jenis rupa? 28, ya kita udah pernah bahas ya. Nah, itu internal, eksternal, nanti bisa latih 42 bagian tubuh ya. Nah, itu udah, kalau kita udah pernah latih, nah sekarang tinggal dikontakin aja. Jadi sensitivitas mata udah tahu carinya di mana. Ya. Nah, waktu itu sensitivitas mata di ini apa kayak di trigger ya untuk kita ngelihat warna-warna, segerombolan warna dari rupa kalapa, nanti dia bereaksi itu terhadap warna. Berarti dia sensitif terhadap warna. Nanti muncul tuh proses batin. Cakhu dwarawiti. Ya. Nah, kalau di PAOK, jhana widhi itu paling simple. Ya, artinya, oke, yang paling depan 12, sisanya 34. Simple. Nah, tapi kalau proses batin yang terjadi di pintu mata, cakhu dwarawiti ya, ribet ya. Terus panjang juga, banyak jenis kesadaran yang muncul. Yang pertama itu pancadora wacana. Total 11. Ya. Itu fungsinya sama. Kalau yang tadi adalah kesadaran yang fungsinya adalah mengarahkan ke pintu batin. Nah, ini kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu indera. Nah, tapi dia lebih lemah daripada yang batin, dia lebih lemah, makanya dia bobotnya jadi 11, bukan 12. Dia nggak ada wirya aja. Nah, terus setelah itu baru kesadaran mata, cakhu winyana. Cakhu winyana ini lebih lemah lagi dia.
Di dalam satu kehidupan yang paling lemah, kesadaran aktif yang paling lemah itu adalah ini. 5 kesadaran indera. Nah, karena bobotnya total 8 aja. Jadi 7 universal sama 1 cita. 8. Nah terus nanti sampaticana. Fungsinya adalah untuk menerima. Jadi sebuah kesadaran yang menerima objek setelah disadari oleh mata. Terus nanti sampaticana dia bisa 12, bisa 11. Sampaticana ya 12 dia. Dia 11. Nah terus santirana, ya pikiran yang investigasi. Setelah diterima sama si objek, ya, terus dilihat sebentar. Tapi sebetulnya belum sempat lihat sih. Tapi karena objek ini adalah sangat baru di dalam batin ini ya, dia tuh harus beberapa kesadaran menerima objek yang sama, baru pelan-pelan si objek ini bisa diolah sama batin. Oh, yang dilihat tuh ini gitu. Ya, nah itu prosesnya. Terus setelah santirana ini bisa 11, bisa 12 tergantung ya, ada piti, kadang nggak ada piti, bisa 12, bisa 11. Terus setelah santirana ada lagi wadhabana. Nah, wadhabana ini sebetulnya sama aja kayak manodwara wajana dia ya. Siap-siap mau masuk ke pintu batin. Jadi dia juga 12. Nah dari sana baru jawana. Jawana kadang kusala, kadang aku salah. Katakanlah kusala, baru dia 34. Muncul 7 kali. Ya, kalau objeknya jelas, dia muncul 7 kali. Nah, kalau objeknya sangat jelas, setelah jawana muncul lagi, namanya tadaramana pula. 2 kali. Fungsinya adalah dia mengambil objek yang sama, dia mempersiapkan batin sebelum masuk ke bawangga. Nah, itu biasa muncul 2 kali. Nah, ini tadaramana juga bervariasi dari 34, 33, 32, ada yang cuma 11, 12 juga ya. Nah, jadi kan kompleks nih. 11, 8, 11, 12, 12, 34, nanti berubah lagi gitu. Nah, yogi kan ruwet, jadi gimana waktu ceknya? Waktu dicek paling enak kan sama semua, cita, udah. Terus pasa, udah. Jadi 1 kali jalan udah beres. Lah ini ada, yang ini ada, di sini nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada, bingung bolong-bolong gitu kan. Nah, ya karena lebih kompleks ya. Jadi 5 indera ini, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu malah terakhir dilatih. Ya. Jadi semua proses batin dulu, karena di batin itu dia lebih simpel prosesnya.